warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Suryono SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Saya dari SMP Negeri 4 1 Atap Sirampok, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Riki Indrianto. Beliau adalah guru prakarya di SMP Negeri 4 1 Atap Sirampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat hari ini, Pak Yon. Alhamdulillah, ya. Oke, Bapak. Saya minta waktunya sebentar ya, Pak, untuk Baik. mengadakan percakapan, yaitu Baik. percakapan pra-observasi, Baik, Pak Yon. yaitu percakapan yang dilaksanakan sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas nih, Pak, Baik, Pak Yon. atau supervisi kelas. Baik. Nah, supervisi kelas ini tujuannya adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi kegiatan pembelajaran Bapak di kelas nanti, Pak. Baik, Pak Yon. Dan kenapa kita melaksanakan percakapan pra-observasi kali ini adalah untuk memastikan Bapak lebih siap dan lebih percaya diri nanti dalam memberikan pembelajaran di kelas, supaya pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti lebih bermakna bagi murid-murid nih, Pak. Baik, Pak Yon. Dan saya mohon maaf, Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih, Pak. Baik, Pak Yon. Siap nih, Pak? Siap, Pak. Oke, baik, Pak. Yang pertanyaan pertama, Pak. Kira-kira tujuan pembelajarannya yang akan Bapak capai di pembelajaran di kelas nanti apa, Pak? Baik, Pak Yon, untuk tujuan pembelajaran nanti ketika Pak Yon melaksanakan observasi di kelas, itu ada 2 tujuan pembelajaran, Pak, yang akan disampaikan. Yang pertama itu peserta didik mampu mengamati proses pembuatan dan karakteristik penyajian pengemasan produk olahan pangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan, setelah tadi mengamati, peserta didik mampu menjelaskan hasil pengamatan, proses pembuatan dan karakteristik penyajian dan pengemasan produk olahan pangan. Kebetulan di kelas 7 ini materinya adalah olahan pangan. Begitu, Pak Yon. Oh, begitu ya, Pak. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Betul. Ya. Yang pertama tadi adalah mengamati. Betul. Yang kedua itu menjelaskan. Tadi. Baik, Pak. Nah, Pak, di dalam proses pembelajaran nanti, area mana yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Baik, Pak, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, mulai dari mengamati, menjelaskan, sampai nanti di akhirnya bisa menyajikan produk, menyajikan olahan pangan, tentu saja aspek yang akan saya dalami atau aspek yang konsentrasinya itu di pengetahuan dan keterampilannya. Begitu, Pak Yon. Oh, begitu ya. Jadi ada 2 area pengembangan atau aspek pengembangan, yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan nih, Pak. Betul. Baik, Pak. Kira-kira bisa diceritakan lebih jauh lagi tentang metode, media, strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti, Pak? Baik, Pak Yon, terkait model pembelajaran, metodenya, kemudian medianya, begitu ya, Pak Yon ya. Untuk model pembelajarannya, karena prakarya ini menghasilkan produk, begitu ya, kebanyakan itu menghasilkan produk, jadi model yang tepat itu PJBL, Pak, atau Project Based Learning, di mana nanti siswa memiliki tahap-tahapan dari awal sampai akhir memiliki hasil produk. Kemudian untuk medianya saya menggunakan proyektor, kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga ada tugas yang lainnya, begitu ya. Kemudian untuk terakhir apa tadi berarti metode, media, metodenya ya, Pak ya. Metodenya tadi menggunakan diskusi, tanya jawab, dan tugas-tugas yang lainnya, begitu, Pak. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, yang model pembelajarannya menggunakan proyek, Pak ya, karena terkait bahwa prakarya harus menghasilkan karya-karya, Pak ya. Nah, untuk medianya Bapak tadi menyampaikan menggunakan proyektor, Pak, dan mungkin juga ada buku gitu ya, Pak ya. Buku bahan bacaan, begitu, Pak Yon. Nah, terus metode yang akan Bapak gunakan tadi menggunakan diskusi, Pak ya. Betul. Terus tanya jawab, terus ada penugasan pribadi ya, Pak. Nah, Bapak, kira-kira itu semua akan Bapak terapkan kapan, Pak? Baik hari, kelas, atau jam keberapa, Pak? Baik, Pak, karena ini kan di akhir minggu ini ya, di hari Jumat ini, untuk terdekatnya itu di hari Selasa minggu depan, di kelas 7, hari Selasa kelas 7 di jam pertama. Oh, begitu ya. Begitu, oh, berarti nanti pelaksanaannya Bapak akan laksanakan pada hari Selasa, di kelas 7 pada jam pertama ya, Pak? Betul, Pak ya. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Nah, ini perlu Bapak ketahui bahwa nanti setelah observasi kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, nggak, Pak? Betul. Nah, ini akan dilaksanakan dengan
guru pengajar saya, pengajar praktek Bu Fatus Sagikung ya Pak. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Sebelum sesi berakhir ini, mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang Bapak dapatkan pada percakapan kali ini Pak. Ya, untuk manfaat yang saya dapatkan pada percakapan hari ini tentu saja memiliki persiapan untuk kedepannya agar dapat memberikan yang terbaik ketika Pak Yon masuk di kelas saya. Tentu saja dengan hasil yang terbaik, semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi Pak Yon juga. Begitu Pak Yon. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa terlaksana dengan baik. Dan sampai jumpa di sesi observasi dan pasca observasi. Baik Pak Yon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oke, ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Reza tidak berangkat ya hari ini ya. Kenapa Reza tidak berangkat hari ini? Oh, izinnya ikut ziarah ya. Oke, semoga Reza dalam perjalanan ziarahnya diberikan keselamatan, kebermanfaatan ilmunya. Amin. Hanya Reza? Oke, berarti hanya satu ya yang tidak berangkat. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan setelah materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu terkait apa kemarin terakhir? Buah. Oke. Coba salah satu berikan pengertian buah, angkat tangan. Ayo, beranikan diri. Ya, ayo silakan. Oke. Menurut Ayu, buah merupakan salah satu bahan pangan yang berasal dari alam. Oke. Kemudian pastinya di dalam buah memiliki banyak kandungan ya. Contoh, kalau jeruk memiliki kandungan apa? Vitamin apa? Vitamin C. Kemudian durian apa? A ada, D ada, E ada. Kemudian apalagi kemarin ya? Apa? Stroberi apa stroberi? C, pasti ya, agak masam ya. Kemudian kemarin juga sudah mencoba buah. Gimana pengalaman kemarin, pembelajaran kemarin, merasakan buah asam-asam manis ya, ada yang gatal juga. Kemarin kalian sudah menceritakan di buku tugas kalian bagaimana pengalaman kalian merasakan buah kiwi untuk pertama kali. Nah, setelah kita mempelajari macam-macam buah, kandungan buah, materi selanjutnya kita akan mengolahnya. Iya, materinya mengolah. Sebelum Pak Kriki masuk ke materi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Kriki ingin mencoba kalian berikan satu pertanyaan ke Pak Kriki terkait mengolah buah. Satu pertanyaan saja, silakan bebas, terserah. Terkait mengolah buah. Pertanyaan ke Pak Kriki, silakan. Apa coba? Bebas. Pertanyaannya bebas, silakan. Terkait mengolah buah. Ayo, beranikan diri. Beranikan diri. Unjuk gigi. Ayo. Pertanyaan apapun terkait mengolah buah. Ayo. Ayo. Iya, angkat tangan, angkat tangan. Apapun, pertanyaan apapun. Hal ini bertujuan untuk mengecek kesiapan kalian. Ketika pembelajaran ada pertanyaan di awal, berarti kalian ada rasa penasaran. Ketika ada rasa penasaran, materi yang akan Pak Riki sampaikan akan terserap dengan baik. Coba, ciptakan pertanyaan terlebih dahulu dari kalian. Kapan apa, Fanan? Kita mengolah buahnya. Kapan kita mengolah buahnya? Kapan ya? Pasti seinginnya kita ya. Seinginnya kita. Ada lagi pertanyaannya? Ayo, ya, Intan.
Apa? Nangka kering. Keripik nangka. Mengolah buah keripik nangka ya. Itu pengolahannya seperti apa? Pastinya berbeda dengan pengolahan buah yang jus mungkin gitu ya. Kalau pengolahan buah nangka itu pasti dikeringkan terlebih dahulu. Dikeringkan, bisa dijemur, bisa di oven sampai kering, menghilangkan air yang ada di dalam nangka. Nah, setelah kalian menciptakan pertanyaan, pasti punya rasa penasaran, materi mengolah buah kali ini tuh mengolah yang seperti apa sih? Ya kan? Mengolah sari buah. Oke, mengolah buah pada materi kali ini. Tujuan kali ini, kalian diharapkan bisa modifikasi makanan, mengolah makanan, sampai mengemas makanan, sampai ke bentuk higienisnya, sampai memiliki nilai ekonomis. Ya, tentu saja dengan mengangkat kearifan lokal, gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa menjelaskan, bisa mempraktekkan pada akhirnya nantinya. Gitu nggih? Jelas? Ada pertanyaan kembali sebelum Pak Riki masuk ke materi? Kalau tidak ada, setelah Pak Riki memberikan gambaran materi pada pagi hari ini, Pak Riki ingin menunjukkan sebuah video, ya. Diperhatikan baik-baik, dirangkum, dicatat tahap-tahapnya. Nanti Pak Riki coba tanyakan, begitu ya. Kita lihat bersama-sama, saksikan. Nggak usah, ya. Langsung saja. Dicatat, dirangkum, diperhatikan. Ini minuman seger banget teman-teman. Apalagi di cuaca panas seperti itu, seger pokoknya. Halo, selamat datang kembali di dapurnya Ethel. Kali ini kita buat sedang air mudah ditambah. Yuk cara pembuatannya, jus dimulai. Di sini bahannya aku ada 1 buah nanas yang ukuran sedang ya teman-teman. Ini udah aku kupas dan aku cuci. Selanjutnya kita akan memotongnya. Ini buah apa? Oke, nanas ya. Kita lihat. Diperhatikan baik-baik, kegiatannya apa, mengolah apa, langkah-langkahnya seperti apa, diperhatikan. Yang tambahkan 1 sendok garam. Tujuannya supaya nanti saat kita olah nanasnya dan saat kita menikmati kita di tenggorokan ya. Kita tambahkan air, kita diamkan selama 15 menit. Iya, nanasnya dipotong, direndam menggunakan air garam selama 5 menit. Ya, setelah 5 menit ditiriskan. Selanjutnya kita akan memblender. Selanjutnya tambahkan 250 ml air ya teman-teman. Yang kita blender. Nah, setelah ditiriskan di blender, ya. Selanjutnya kita siapkan untuk merebusnya. Kita tambahkan kepada Oh, ini direbus dulu ternyata ini. gula putih ya. Pengolahan sari buah nanas direbus. Dan ini dipanci udah ada air 250 ml ya teman-teman. Airnya 250 ml, gulanya 10 sendok. Terus nanasnya dimasukkan. Kemudian tambahkan 500 ml air lagi ya. Dan kemudian nyalakan kompor. Tuh, kemudian dinyalakan kompor. Sampai ditunggu sampai gula larut. Sampai gulanya itu larut.
Sampai mendidih kurang lebih 60 menit. Kurang lebih 60 menit. Iya, direbus. Iya, nanas, gula tadi kan ada bahan tambahan makanannya ya. Ini aku aduk terus karena aku Berbusa keluar, ya. teman-teman. Jadi cara bikinnya aku aduk terus, aku biarin karena ini pancingnya lumayan kecil. Kemudian tambahkan 1 ruas kayu manis ya. Nah, ini ada opsional, kayu kalau manisnya. ingin suka. Tapi opsional. Karena ini kita tambahin supaya harum. Boleh iya, boleh tidak. Setelah itu matikan kompor atau setelah sesuai waktu yang kita tentukan ya. Kita matikan kompornya dan kita dinginkan. Nah, setelah dingin kita akan saring dulu ya sebelum kita kemas. Disaring ya. Supaya ampas dan nanasnya itu tidak ikut terminum. Supaya nggak seret di tenggorokan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kemas atau kita masukkan botol ya. Nah, setelah disaring, kalian nantinya diharapkan bisa mengemas. Tinggal tambahin esnya ya teman-teman. Mengemas. Ini jadi 5 botol, harusnya jadi 4 jadi 5 botol. Mungkin dari nanasnya itu 250 ml teman-teman. Jadi dari air nanasnya. Tara, minuman nanas siap untuk dinikmati. Nah, ini harapannya kalian nanti bisa mengolah ya, di akhir pembelajaran bisa mengolah seperti ini. Subscribe ya, sebagai tanda support pada channel ini. Ada gambaran ya. Sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. God bless you all. Nah, iya, oke. Kayak gimana videonya? Menarik? Iya, nanti ke depan kalian juga akan diharapkan akan untuk membuat hasil produk semacam itu. Nanti hasilnya begitu ya. Di video tersebut apakah ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Kalau tidak ada, Pak Kriki ingin salah satu siswa menjelaskan ke depan. Ayo, salah satu menjelaskan ke depan proses apakah tadi, kegiatan apakah tadi, begitu. Coba dijelaskan sepemahaman kalian, setulisannya kalian. Ayo. Ayo, ada yang ingin menjelaskan atau Pak Riki tunjuk? Ya, di situ aja boleh. Siapa yang mau menjelaskan? Enggak apa-apa. Oke, silakan Fanan. Yang keras suaranya Fanan. Nanas, terus dipotong kecil-kecil dan menjadi sendok garam, terus rendam nanas di wadah dengan air garam diumet, lalu dipindah ke wadah yang kering, terus dimasukkan, terus masukkan nanas ke blender, tambahkan 250 ml, lalu blender, blender rebus nanas sampai mendidih, terus
kurang lebihnya 60 menit. Mm-mm. Kita sudah tambahkan 1 batang kayu manis, Ya, terus didinginkan. ya. Didinginkan, saring air nanasnya selanjutnya dimasukkan ke wadah. Oke, itu kegiatan apa, Fanan? Mengolah apa? Buah apa? Menjadi apa? Minuman sari buah. Iya, itu merupakan proses kegiatan pengolahan buah nanas menjadi minuman sari buah nanas. Oke, udah ada gambaran ya terkait pembelajaran nanti kita ke depan seperti apa. Oke, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau kalian amati tadi di video, adakah bahan-bahan selain buah nanasnya? Apa saja coba sebutkan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kita apa? Bahan tambahan selain nanasnya itu tadi? Gula, air, kayu manis, garam. Ada berapa? Di video tersebut? 4. Ada 4 bahan tambahan selain buah nanasnya ya. Pasti kalian sedikit ada gambaran. Kalau air itu fungsinya untuk apa? Angkat tangan. Bahan tambahan makanan itu tadi air. Air fungsinya untuk apa? Angkat tangan. Yuk. Apa Fanan? Beranikan. Apa kita? Meleburkan. Oke, yang lain. Apa, Rehan? Untuk merebus nanasnya. Yang lain? Agar jadi lebih banyak. Oke, terus fungsi airnya. Ada lagi? Ya, Intan. Untuk merendam ya, untuk yang proses rendaman ya. Tapi untuk diolahannya, berarti proses perebusan itu ya, kan ada air, gula, kayu manis. Sekarang kalau di sini air digunakan untuk proses pengolahan minuman sari buah, merupakan air bersih. Harus air bersih ya, harus air bersih. Sebagai bahan pengisi minuman tadi Fanan menjawab agar lebih banyak. Karena kalau air nanasnya saja itu paling kalau disaring hanya jadi 1 botol saja. Kalau dinilai ekonomiskan itu tidak kurang banyak pendapatannya atau keuntungannya kurang banyak. Jadi diperbanyak menggunakan air. Jadi bahan tambahan makanan yang pertama ada air ya, air. Kemudian gula. Yang tadi 1 jari ya, 1 batang kayu manis. Terima kasih. Ya, manis ya. 1 batang kayu manis. Oke, fungsinya air tadi untuk menambah lebih banyak nanasnya, ya sari buah nanasnya. Kalau gula fungsinya untuk apa? Pemanis. Terus kalau tadi dilihat di video untuk memaniskan, kemudian untuk apa ya? Sebagai bahan pengawet juga sebenarnya gula itu. Untuk mengawetkan juga. Kayu manis untuk apa tadi di video? Mengubah warna, bukan apa? Menambah aroma tadi ya, untuk menambah Nah, di dalam pengolahan makanan, itu terdapat biasanya dasar bahan-bahan tambahan makanan. Yang pertama ada air, ya kan? Yang kedua ada gula ya. Kemudian yang ketiga biasanya ada pemantap. Pemantap itu biasanya sari nanas. Misal Fanan membuat sari buah nanas begitu ya. Pemantap
nanti ditambahkan rasa esensial. Tahu esensial? Rasa tambahan yang bentuknya botolan gitu loh. Penguat rasa. Rasa makanan. Perasa makanan. Contohnya rasa nanas yang dibuat untuk es. Itu buat es kan itu ada bikinnya pakai botol kecil ya. Kayak pewarna kayak gitu, tapi itu untuk menguatkan. Nah, itu pemantap. Kemudian yang keempat ada apa? Pewarna. Pewarna tentu tahu ya. Tujuannya untuk apa? Mengubah warna bisa. Kemudian mempercantik makanan atau minuman. Itu pewarna. Yang kelima, ini yang kadang sering digunakan apa? Fungsinya tahu? Untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih cepat, ya kan? Agar lebih awet. Itu pengawet, ya. Jadi bahan tambahan makanan ketika kita mau mengolah, ya, fokusnya kita adalah mengolah sari buah apapun. Nanti kalian cari tahu mengolah sari buah apapun. Sampai sini ada pertanyaan? Ada berapa bahan tambahan makanan yang umumnya diberikan oleh si pembuat? 5. 1, 2, 3. Ini pemantap. Pemantap itu apa, Fanan? Apa Intan pemantap? Untuk menyedapkan rasa makanan atau menguatkan rasa makanan atau minuman. Kemudian pewarna Ainul, pewarna apa Ainul? Fungsinya untuk apa? Untuk mempercantik makanan, untuk mempercantik minuman bagus. Kemudian untuk pengawet. Pengawet untuk apa? Nizam. Pengawet untuk apa, Nizam? Untuk mencegah kerusakan, agar produknya lebih tahan lama, begitu ya, jelas ya? Oke, kalau jelas, selanjutnya Pak Riki ingin membentuk kalian ke dalam sebuah kelompok kecil lah ya, kelompok kecil. Berisikan 5 anggota. Ya, yang perempuan 1 kelompok. Kemudian untuk yang ini saya bagi ya. Berarti ada 4 kelompok ya. Ini ada 4 kelompok. Nih yang putri saya bagi terlebih dahulu. Untuk yang putra ya. Zaldi ikutnya depan sini. Kursinya di bawah. Ya, kursinya di bawah sini Zaldi. Nizam Haikal ikut sini, Nizam Haikal, kursinya bawah sini. Ini sudah 5 saling berhadapan. Oke. Nah, yang ini 5, Dimas, Nizam, Muhammad Nizam, Dwi sama Egi. Ini ya. Ayo bergabung ke kelompoknya, Rehan bersama Dimas dan teman-teman. Sudah pegang lembar kerja peserta didiknya? Perhatikan. Ayo Dimas segera. Oke, sudah, perhatikan seluruh anggotanya, diperhatikan. Diperhatikan. Sudah pegang masing-masing kelompok? Ya, ikuti instruksinya. Perhatikan Pak Guru dulu. Tuliskan produk minuman sari buah apa saja, apapun yang sering kalian temui di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Ya, tidak hanya tadi, kan banyak ya. Ya. Kemudian cari informasi tentang komposisinya, BTM-nya, bahan tambahan makanannya, dan fungsinya.
Berarti cari sari buahnya, apa nih? Misal mangga ataupun apapun itu, kemudian dicari bahan tambahan makanannya, tahu ya? Kemudian fungsi bahan tambahan makanannya itu apa? Jelas sampai sini? Silakan. Kemudian identifikasi bahan tambahan makanannya dalam produk olahan pangan minuman sari buah. Tulis nama kelompoknya menggunakan nama buah. Ya. Buah anggur. Kelompok anggur. Ini sih di atas nama kelompok. Ini buah durian. Buah naga. Buah apa maunya? Semangka. Oke, buah anggur, buah durian, buah naga, dan buah semangka. Silakan dikerjakan, tulis nama kelompoknya dan kelasnya. 15 menit dari sekarang harus selesai. Silakan dikerjakan. Yang lain memikirkan sari buahnya apa begitu. Apa Intan? Es jelly dari buah. Bukan sari buah. Jadi olahan sari buah. Apa itu? Ya, bisa. Bisa. Ya, dicatat. Enggak apa-apa. Apanya? Sari buahnya. Iya, dicatat aja. Berarti kan itu pengambilan sari juga. Silakan. Terus, meskipun pada dasarnya sebenarnya antara, ini diperhatikan, antara pengolahan jus buah dengan sari buah itu berbeda ya. Tetapi karena di lingkungan sekitar kalian sepertinya tidak ada pengolahan sari buah, kalau di tempat Pak Riki, itu kan ada wilayah daerah Belik, itu pengolahan sari buah nanas benar-benar seperti ini. Dan itu ada pengolahannya. Tetapi di sini kan tidak ada industri itu. Bisa menggunakan jus, ya, jus, ya, silakan dicatat jus apa bahan tambahannya. Kalau memang ada sari buah, silakan dicatat. Ayo, 10 menit lagi. Ayo segera. Apa, Zaldi, gimana? Iya, nama anggota. Ini kelas. Ayo, segera dikerjakan. Jenis bahan tambahannya apa? Gula, terus air. Terus, ada lagi? Oh, ada garumnya. Silakan, dikerjakan. Ayo, segera dicatat. Jangan terlalu banyak. Kan tugasnya enggak itu, tugasnya diperhatikan. Enggak. Tidak. Kadang ada yang pakai pemantap tapi sepertinya tidak. Berarti hanya biasanya gula gitu kan, air begitu kan. Coba berpikir ada yang sari buahnya gitu ya. Ya silakan dicatat sekelompoknya. Ayo segera dicatat, ditulis. Ya, apa? Sudah? Ya, oke. Ya apa? Nah, fungsinya gula, fungsinya air, fungsinya susu, fungsinya es apa gitu.
Ayo segera dikerjakan, ada 2 atau 3 olahan yang harus kalian jawab. Ayo kelompok naga, ayo ya. Perhatikan perintahnya. Olahan pangan. Ya. Iya, boleh. Apa? Oh iya, kayak orang. Ayo, 7 menit lagi. Yuk kerjasamanya. Bukan. Ya memang kadang bisa merubah warna, tapi kan fungsinya susu bukan itu. Apa? Boleh, boleh. Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lima menit lagi, segera diselesaikan. Ada. Kalau tomat biasanya itu sari buahnya itu disaring itu malah. Tomat, wortel, itu disaring itu. Terus apa lagi ya? Iya. Sudah berapa ini? Kelompok naga 2, oke, yuk selesaikan. Kelompok durian sudah berapa? Baru 1. Kamu gemot gimana? Ya dicatat iya di bawahnya. Kelompok semangka sudah berapa? 2. Ayo segera selesaikan, 3 menit lagi. Kelompok semangka sudah berapa? 2. Ayo segera. Kelompok naga sudah berapa? 2. Ayo segera selesaikan. Dua menit lagi. Apa? Jus. Ya silakan. Ayo, sudah ada yang 3, sudah ada yang 2.
Yang masih satu segera ditambah. Sudah 2. Minimal 2 ya, minimal 2. Minimal 2. Yuk. Pak Riki hitung mundur ya. Ya, minimal 2. Kayak Pak Riki hitung mundur. 10, 9, 8, 7. Ayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Oke. Sudah. Sekarang silakan diselesaikan. Yuk, silakan diselesaikan. Setiap ini kelompok, mohon maaf, bukan setiap kelompok, nanti ada yang maju ya. Dari 4 kelompok ini ada yang maju menggunakan sistem keliling, tapi pakai nyanyi ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, gitu ya. Ininya dikelilingkan. Ya. Ya, jangan dilempar, tapi digeser. Ya. Digeser ke kelompok-kelompok. Iya ya, siap ya. Muter terus sampai lagunya selesai. Iya, berarti iya. Oke? Siap? Ayo, dimulai dari sini ya. Lagunya Naik Delman Istimewa tahu? Oke ya. 1, 2, 3. Jangan ininya, ini loh, ini. Pada hari Minggu jangan dilempar ke kota. Jangan dilempar. Di mejanya ya, di meja dulu, di meja. Meja, sampai meja. Sampai mejanya dulu. Sampai meja. Nggak boleh naik. Sampai meja sini. Nah. Tik-tok, tik-tak, tik-tok. Tik-tak, tik-tok, tik-tak. Suara sepatu kuda. Dilempar ya. Dilempar. Oke. Kelompok anggur yang maju, yang lain diperhatikan ke depan. Silakan kelompok anggur maju. Salah satu jadi moderator, memperkenalkan kelompoknya. Salah satu jadi pemateri ya. Ayo, silakan ke depan dijelaskan. Ayo semua. Iya semua. Yang lain diperhatikan. Yang lain ada ke depan, diperhatikan sebelah sana. Lurus. Hadapnya lurus. Ya, ayo. Yang jadi moderator siapa? Moderatornya siapa? Yang pemateri siapa? Yang menjelaskan kelompoknya siapa? Ya, menjelaskan kelompok, terus terus setelah itu salah satu menjadi pemateri atau menjelaskan hasil kelompoknya. Silakan. Ayo yang lain perhatikan. Perhatikan dulu yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anggur ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya. Nama kelompoknya dulu, perkenalan. Nama satu-satu. Perkenalkan, nama saya Intan. Ya. Yang lain perhatikan. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok anggur. Bagus apa tidak? Bagus ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok anggur? Pak Riki udah ingin bertanya. Fungsinya es batu tadi di bahan tambahan makanan apa dari kelompok anggur? Fungsi es batu agar lebih dingin, segar, lebih segar gitu ya. Kemudian untuk susu kental manisnya fungsinya apa? Untuk mengentalkan. Apakah mengubah rasa? Untuk mengubah rasa juga. Kemudian lebih apa lagi susu kental manis? Manis. Agar lebih manis begitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok anggur. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok anggur. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok anggur. Oke, silakan sekarang lembar kerjanya dikumpulkan ke meja Pak Riki. Maju ke depan. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing, silakan. Oke, setelah tadi mendapatkan materi, kemudian kalian berdiskusi terkait sari buah apa saja di lingkungan sekitar kalian, kemudian dipresentasikan gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau Pak Riki tanya, apakah siap untuk menjawab? Siap. Oke. Tadi ketika kelompok anggur presentasi itu ada berapa jenis buah? 3. Oke. Salah satu angkat tangan untuk menjawab. Ada 3 apa saja? Angkat tangan. Ayo kelompok anggur. Ayo, ya Sandi silakan. Jeruk, oke 1. Iya, Sandi apa? Tomat, oke 1 lagi. Buah naga, oke. Terus ada bahan tambahan makanan apa saja yang ada di presentasinya kelompok anggur? Angkat tangan. Oke, Gilang. Susu terus, es batu terus, air, gula, oke. Kasih tepuk tangan untuk kita semua.
Berarti kalian memperhatikan presentasi teman kalian yang ada di depan kelas. Oke, ini sebuah rasa menghargai, rasa menghormati teman kalian yang sedang presentasi. Ini sebuah nilai plus untuk kalian ya. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian mempelajari hari ini, coba Pak Riki ingin dengar satu rasa dari kalian, perasaan kalian atau manfaat kalian mempelajari materi pada hari ini. Coba salah satu angkat tangan. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan, begitu. Coba angkat tangan satu. Ayo. Siapa? Oke, Intan, gimana Intan? Perasaan kamu pada pembelajaran hari ini? Oke, kalau Intan katanya senang pembelajaran hari ini. Bagi Intan mengetahui atau bisa memahami bagaimana pengolahan buah. Ada lagi perasaan lainnya? Memahami proses pengolahannya? Coba untuk mengecek pemahamannya, siapa yang mau menjelaskan proses pengolahan buah, sari buah yang tadi kalian tulis di diskusi LKPD-nya? Saya ingin acak ya. Ini kan ada LKPD-nya ya. Dari buah semangka, kelompok semangka. Kelompok semangka mana kelompok semangka? Angkat tangan. Oke, kelompok semangka di sini menjawab minuman sari buah jeruk. Ya, coba jelaskan prosesnya sampai ke bisa minum, sampai bisa diminum. Pertama, coba angkat tangan, yuk. Ayo siapapun. Gilang, ayo. Boleh. Siapa? Angkat tangan. Nggak apa-apa, jangan tunjuk-tunjuk. Kalau Ainul berani, ayo Ainul. Ayo, siapa ini kelompok semangka? Tidak ada yang berani? Oke, Gilang ya. Oke, Gilang, sini berdiri. Oh, situ. Coba Gilang jelaskan proses awal mengolah sari buah jeruk sampai bisa diminum. Ya, silakan Gilang. Ya kan nggak ada langkah-langkahnya. Iya, coba. Pertama buah jeruknya dicuci, terus jeruknya dipotong, dikupas, terus lalu dimasukkan di blender jeruknya, terus tambahkan air dengan gula, terus tambahin es batu, kemudian lalu dimasukkan ke gelas, kemudian diminum. Oke, tepuk tangan untuk Gilang. Terima kasih Gilang. Paham ya proses pengolahan sari buah dari awal sampai akhir? Contohnya tadi Gilang jeruk, tadi ada nanas. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang ya. Oke. Karena waktu pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Nanti di kemudian hari akan ada tugas-tugas praktikum, ya, praktikum. Praktiknya apa? Tentu saja membuat sari buah. Bisa jus, kemudian bisa membuat sari buah yang realnya sari buah, ya. Kalian harus bisa membuat videonya juga. Iya, di rumah. Kalau di sini waktunya tidak cukup. Betul? Terganggu, kemudian waktunya berlebih, begitu ya. Dan sebagainya, banyak faktor. Jadi nanti belajar membuat video, ya, belajar editing, kemudian memahami akan membuat apa, tentukan. Nanti sampai dengan
pengolahan produknya yang bagus. Jelas? Apakah sampai di sini materinya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya silakan salah satu kita mencoba kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Pak Riki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi dengan Pak Riki dan Bu Ikoh dan saya sendiri dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes, Ahmad Suryono. Baik, kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Pak Riki tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Yon. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Yon, diberikan kesehatan. Baik ya Pak Riki. Baik. Pada percakapan pasca observasi ini nanti seperti yang telah saya laksanakan di pra observasi ada beberapa pertanyaan Pak ya. Ya. Nah, tujuan utama dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk apa Pak? Untuk mengevaluasi atau untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan Pak ya. Bukan untuk mencari kelemahan Pak atau menjudge Bapak pembelajaran Bapak di yang lalu. Baik. Atau menghakimi Pak ya. Ya, Siap nggak Pak? Siap. Siap Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Bagaimana Pak perasaannya Bapak ketika saya observasi di kelas kemarin itu Pak? Ya, terima kasih Pak Yon. Perasaan saya tentu saja berkesan ya Pak Yon ya. Meskipun ada beberapa kekurangan ya lumrah karena mungkin tegang Pak Yon, tapi seluruhnya berjalan dengan baik alhamdulillah Pak Yon. Iya Pak, baik Pak. Jadi berjalan baik Pak ya walaupun tegang dan seterusnya. Oke Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak ingin lakukan dalam kelas ya Pak. Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk kegiatan observasi kemarin yang Pak Yon dan saya telah lakukan, untuk tahapannya yang saya persiapkan awal adalah modul pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian area pengembangan yang kemarin saya targetkan itu adalah di area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Pak Yon, di mana peserta didik diharapkan bisa memahami dan menjelaskan materi yang saya sampaikan. Dan sudah terlihat Pak Yon kemarin, Pak Yon sudah melihat area pengembangan pengetahuan sudah cukup baik. Kemudian untuk area keterampilannya, yaitu karena keterampilan sebenarnya proyek lebih panjang, tapi kemarin di proses pembelajaran saya berikan contoh keterampilan berkomunikasi di depan, presentasi begitu Pak. Dan kemarin berjalan dengan baik pula, Pak Yon sudah menyaksikan dan kedua area pengembangan itu saya pikir sudah cukup baik. Oh, baik Pak ya. Jadi kedua area pengembangan itu sudah dicapai dengan baik di pembelajaran kemarin Pak ya. Betul Pak Yon. Oke, baik Pak. Mungkin ada hal yang menghambat atau tantangan yang Bapak temukan di dalam kelas yang telah dilaksanakan kemarin? Iya Pak Yon, untuk hambatan yang saya alami kemarin, ini analisis saya ya Pak Yon. Jadi siswa ini kelas 7 kemarin karena baru peralihan dari SD ke SMP, jadi ada perpindahan lingkungan begitu, di mana di SMP kan lebih banyak presentasi, berdiskusi. Nah, yang saya lihat ini kurang aktif Pak Yon, siswanya kurang aktif, kurang berkontribusi dalam kelompok, kemudian kurang aktif menyampaikan pertanyaan dan sebagainya begitu Pak Yon. Jadi kurang aktif siswa begitu Pak Yon. Baik Pak. Jadi menurut Pak Riki tadi karena peralihan dari kelas 7 kelas 6 ya, 6 SD ke kelas 7 jadi mereka kurang aktif. Mungkin ada hal lain yang menghambat atau menjadi kendala anak-anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Pak. Mungkin ada yang lain Pak. Ya, setelah saya analisis kemarin, saya komunikasi dengan guru-guru lain juga. Di modul ajar saya belum menerapkan strategi gaya belajar, minat belajar. Jadi
kemungkinan Pak Yon ini siswa memiliki gaya belajar berbeda-beda dan saya belum menerapkan itu. Nah ini yang membuat mungkin mereka tidak aktif begitu Pak Yon. Iya Pak. Baik Pak ya. Itu jenengan sudah menyampaikan apa yang menjadi perasaan serta hambatan dan capaian keberhasilan di dalam pembelajaran kemarin. Baik Pak. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya temukan dalam pembelajaran kemarin ya. Baik, ini Pak, tujuannya hanya untuk merefleksi atau mengevaluasi, bukan sekali lagi untuk menghakimi Pak ya. Nah, dari area pengembangan yang Bapak sampaikan kemarin itu sudah tercapai benar Pak ya. Nah, itu saya lihat dari Bapak itu meminta salah satu anggota kelompok untuk menjelaskan proses pengolahan buah Pak ya. Betul. Itu kan ada yang menjelaskan dalam kelompok dan ada yang maju. Yang lainnya juga jenengan juga memberikan pertanyaan penguatan di akhir itu, di akhir sesi pembelajaran untuk pengembangan Pak ya. Nah, untuk keterampilannya itu juga sebenarnya sudah dicapai dengan baik, betul Pak. Itu dengan meminta siswa untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan ya, itu sudah cukup bagus Pak. Nah, yang untuk model pembelajaran PJPL ya proyek Pak, ini karena harus ditempuh di beberapa pertemuan, jadi belum terlihat ya Pak ya. Walaupun ke arah sananya sudah ada Pak, cukup bagus itu Pak, arahnya sudah cukup bagus. Nah, di media pembelajaran ya juga Bapak sudah menyampaikannya dengan baik, menyediakan baik dengan berupa proyektor kemarin Pak ya. Anak-anak antusias saya lihat itu Pak. Terus juga ada PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya juga sudah bervariasi. Ini bagus Pak, dan anak-anak lagi interested dengan seperti itu ya. Nah, untuk metode pembelajaran saya juga melihat Pak ya, Bapak itu sudah memfasilitasi mereka itu dengan belajar diskusi berkelompok, walaupun juga Bapak sudah menyampaikan dengan ceramah awalnya ya, tapi cukup bagus Pak, sudah dilaksanakan baik Pak. Nah, itu yang terkait dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan Pak. Nah, yang berikutnya adalah mungkin ini untuk refleksi saja Pak ya, bukan untuk menghakimi. Itu Bapak kemarin belum Pak ya, belum doa Pak ya? Nah, itu ya mungkin karena tegang ya Pak Yon, di observerin gitu ya. Jadi lupa mungkin begitu Pak Yon. Itu ya, nanti ke depannya monggo diperbaiki lagi. Terus baik. Untuk penyiapan siswa, Bapak sebenarnya sudah menyiapkan ya, ketika terutama mentalnya Pak, tapi hanya mungkin menyiapkan alat yang lainnya seperti buku, pena dan seterusnya ya Pak. Saya temukan ada anak yang mau pinjam pulpen Bapak sedikit untuk menggambarnya. Itu mungkin Pak ya. Nah, berikutnya ini cenderung ke penyampaian pentingnya belajar prakarya Pak ya. Penting banget ini biar anak fokus dan motivasinya bangun Pak ya. Nah, terus ada juga yang referensi lain, mungkin buku majalah atau koran atau apa untuk disampaikan. Ini loh berupa gambarnya, gambar dari buku pengolahan buah dan seterusnya mungkin Pak ya. Terus Pak, untuk penilaian ya, penilaian kan setiap pembelajaran penilaian ya Pak. Sampaikan di depan Pak ya, di awal pembelajaran gitu Pak. Iya, baik Pak Yon. Untuk lebih memastikan anak termotivasi lagi, saya harus dapat nilai seperti itu. Baik Pak. Nah, berikutnya ada di Bapak menyampaikan ya di pembelajaran Bapak tidak menyertakan minat, gaya belajar dan seterusnya ya Pak. Itu juga belum masuk di RPP Pak. Betul. Nanti bisa dikuatkan lagi Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, itu teman-teman yang saya temukan, baik yang sudah mendukung ataupun yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Nah, ini Pak, dari temuan saya Pak, mungkin ada semacam pemikiran dari Bapak untuk melaksanakan pengembangan diri atau program pengembangan diri Pak. Mungkin ada enggak Pak? Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yon atas masukan-masukannya sehingga saya tahu kekurangan saya ketika mengajar. Tentu saja saya masih memiliki banyak kekurangan. Tentunya perlu pengembangan diri, kompetensi diri. Hal yang akan saya lakukan ke depan tentu saja akan berkolaborasi dengan guru lain, rekan sejawat begitu, dan melakukan pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar untuk memperdalam kompetensi dan mengembangkan kemampuan dalam mata pelajaran prakarya ini begitu Pak Yon. Ya, itu terkait dengan kompetensi Bapak, kita akan melaksanakan berkolaborasi dengan guru-guru, mungkin dengan Bu Uci atau Pak Anies atau seluruh komponen sekolah Pak ya. Nah, yang terkait dengan siswa ada nggak Pak untuk pengembangan dirinya Pak? Ini setelah Pak Yon merefleksi modul ajar saya, cara mengajar saya, tentu saja saya akan menyiapkan modul ajar yang berisikan materi
gaya berprestasi, ya. belajar, minat, motivasi sehingga mereka merasa nyaman. Mungkin itu yang akan saya persiapkan ke depannya secepatnya. Baik, nah dari pengembangan diri yang ingin Bapak laksanakan, mungkin ada tujuan yang hendak dicapai Pak dari pengembangan tersebut? Ya, berawal dari tadi masalah di dalam kelas siswa kurang aktif karena peralihan itu, jadi dengan adanya metode belajar yang baru, nantinya strategi belajar yang baru, harapannya siswa lebih aktif, kemudian lebih antusias, sehingga dengan adanya keaktifan di kelas ini membuat penyampaian tujuan strategi akan berjalan dengan baik, pengetahuan yang didapat siswa, keterampilan yang didapat siswa akan lebih maksimal. Jadi memasukkan gaya belajar, diferensiasinya dimasukkan di mode belajarnya. Itu Pak Yon. Oke, ya, bagus ya Pak. Ya. Nah, dari itu mungkin kan harus ada itu Pak ya, ukuran keberhasilan atau indikatornya. Nah, indikator yang bisa menunjukkan bahwa Bapak telah mengembangkan diri baik untuk Bapak sendiri atau dengan siswa apa Pak? Apanya indikatornya keberhasilan seperti apa Pak? Untuk indikator pengembangan diri sendiri tentu saja pengetahuan saya lebih meningkat. Oh iya. Dan dalam cara penyampaiannya paling tidak ada kekurangan-kekurangan yang Pak Yon tadi sebutkan, sehingga saya lebih teliti lagi, lebih efektif lagi di dalam pembelajaran. Kemudian untuk indikator ketercapaian siswa tentu saja itu tadi Pak, pengetahuannya, kemudian keterampilannya, keaktifan siswanya lebih meningkat, sehingga indikator-indikator yang ingin saya capai itu terlihat. Kayak itu ya keterampilan. Jadi ada peningkatan pengetahuan dari Bapak tentang hal tersebut, terus siswa pengetahuan dan keterampilannya juga meningkat Pak ya, sebagai indikatornya. Nah, tentu Bapak pasti membutuhkan itu Pak ya, daya dukung Pak ya, pendukung-pendukungnya. Ini seperti apa Pak dukungan yang Bapak perlukan? Ya, tentu saja karena kita berada di lingkungan masyarakat sekolah, tentu saja dukungan dari lingkungan guru, staf, karyawan, siswa, lingkungan sekitar, media pembelajaran, semuanya harapannya bisa mendukung sehingga proses pembelajaran dapat berjalan. Oh, iya Pak. Baik Pak. Untuk waktunya kapan Pak ini bisa dilaksanakan? Ya, aspek saja harapannya hal yang positif harus segera disegerakan, dijalankan. Jadi secepatnya Pak Yon, saya akan melaksanakan perubahan yang Pak Yon berikan kepada saya. Baik Pak. Jadi Bapak nanti akan melaksanakan pengembangan diri berupa untuk diri sendiri bisa berkolaborasi dengan siswa atau ikuti seminar atau semacamnya Pak. Untuk siswanya jadi melibatkan gaya belajar, minat belajar ke dalam perencanaan dan terus diterapkan di kelasnya Pak ya. Dan ukuran keberhasilannya jadi nanti Bapak bisa meningkat pengetahuannya, terus untuk siswanya adalah mereka terlibat aktif, terus juga pencapaian pengetahuannya meningkat. Ada dukungnya, tadi ada dari masyarakat, terus waktunya ini berarti segera mungkin ya Pak. Mungkin betul, setelah Pak. Itu ya Pak ya, tengah semester Pak ya, tes tengah semester. Baik Bapak, itu semua dari rencana Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakannya ya untuk perubahan atau perbaikan mengajar Bapak di kelas nanti supaya peningkatan mutu pendidikan yang kita laksanakan meningkat Pak ya. Amin ya Rabbal. Nah, mungkin ini yang bisa kita laksanakan. Sekarang kita akan menyerahkan waktu ke Bu Ikoh untuk memberikan umpan balik Bu. Monggo Bu. Baik, terima kasih waktunya Pak Yon, Pak Ricis. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya sudah melihat percakapan pasca observasi yang sudah Pak Yon lakukan. Sebelum percakapan ini juga saya sudah melihat proses diskusi pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas yang Pak Yon lakukan untuk melihat proses pembelajaran yang baik. Dari percakapan pasca observasi tadi terlihat Pak Yon selaku supervisor nih Pak sudah melaksanakan proses percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Di awal sudah disampaikan tujuannya, terus kemudian Pak Yon memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali untuk Pak Riki itu mengidentifikasi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya. Lalu melontarkan beberapa pertanyaan pemantik juga untuk memancing bagaimana Pak Riki itu melaksanakan rencana aksi pengembangan dirinya sesuai dengan yang disepakati dari awal pra-observasi dan tindak lanjut tanggung jawabnya. Jadi kapan nih rencana pengembangan
pengembangan diri itu akan dilakukan oleh Pak Riki. Jadi alur tirtanya semuanya sudah tercapai. Dan ada beberapa prinsip coaching yang tadi Pak Yon selaku supervisor juga sudah lakukan. Dari prinsip kemitraan dulu, tadi terlihat memang tidak ada bahasa dari Pak Yon yang seolah-olah itu menggurui atau memberikan saran kepada rekan sejawat. Jadi ini berbagi pengalaman gitu Pak. Jadi prosesnya, tujuan juga tadi sudah ditentukan. Terus kemudian prinsip yang kedua adalah proses kreatif, percakapannya sudah cukup efektif, dua arah. Jadi lebih banyak dari Pak Riki selaku rekan sejawat yang lebih banyak berbicara, lebih banyak berefleksi. Dan Pak Yon di sini selaku supervisor juga mengulangi atau merangkum kembali perkataan dari rekan sejawat untuk dijadikan kemudian membuat pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh Pak Riki selaku rekan sejawat. Tadi terlihat dari hasil area pengembangan, rencana aksinya itu juga sangat memperhatikan lingkungan yang dekat dengan siswa. Dan yang paling terakhir, prinsip coachingnya adalah memaksimalkan potensi. Tadi dari proses pasca observasi coaching tadi sudah menghasilkan tindak lanjut konkret. Jadi rencananya Pak Riki kan ingin menerapkan pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa di kelas dengan melihat gaya belajarnya, dengan melakukan diferensiasinya, terus kemudian juga Pak Riki sudah berkomitmen untuk bisa mengembangkan diri melalui seminar atau dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya. Tindak lanjut konkretnya juga tadi berasal dari Pak Riki sendiri. Jadi Pak Riki sudah bisa menemukan strategi untuk pengembangan dirinya. Hanya satu Pak Yon mungkin yang tadi masih kurang ya. Percakapannya alangkah lebih baik ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi kalau misalkan dari Pak Riki sendiri, berarti Pak Riki itu mengambil kesimpulan apa yang harus saya lakukan, terus kemudian komitmen ke depannya. Kalau dari Pak Riki sendiri yang menyampaikan, itu mungkin akan lebih bermanfaat. Tapi sejauh itu semua prinsip coaching sudah masuk dan alur percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur. Itu dari observasi saya terhadap percakapan pasca observasi yang Pak Yon dan Pak Riki lakukan. Alhamdulillah tadi idenya luar biasa. Semoga kedepannya bisa konsisten dilakukan. Jangan lupa untuk terus melibatkan rekan sejawat. Dan ketika nanti sudah berhasil, jangan lupa ditularkan dulu juga ke rekan sejawat yang lainnya. Barangkali rekan sejawat yang di sekitar ini SMP ini punya permasalahan yang sama, metode dan strateginya juga bisa di ATM-kan begitu Pak dari apa yang sudah Pak Riki lakukan. Semangat untuk Pak Riki untuk melakukan pengembangan ke depannya, semangat juga untuk Pak Yon supaya bisa bersama-sama melihat proses pengembangan dirinya Pak Riki. Sekian Pak Yon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait percakapan pasca observasi ini, dan apa yang jenengan sampaikan sangat bermanfaat bagi kami untuk langkah kedepannya Pak ya. Ibu. Baik, demikian percakapan atau rangkaian supervisi akademik yang telah dilaksanakan mulai dari awal pra-observasi, observasi, dan kali ini pasca observasi. Terima kasih, dan sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah atas proses ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.